Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di sini kita akan belajar tema 1, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Nah, di sini tentang membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Berbicara tentang perkembangbiakan, apa itu perkembangbiakan? Nah, sebenarnya kamu sudah sering itu melihat. Contohnya perkembangbiakan itu ketika kucing kamu di rumah beranak melahirkan. Nah, itu termasuk perkembangbiakan ya. Ayam bertelur perkembangbiakan. Nah, itu pada hewan. Nah, apakah perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada juga? Ada. Nah, ini kita pelajari. Perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi dua ya. Ada yang namanya generatif, ada yang namanya vegetatif. Nah, jadi bahasa simpelnya generatif itu secara alami, vegetatif itu secara buatan ya. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Nah, ini dia. Tadi ya, yang perkembangbiakan secara alami tadi. Perkembangbiakan generatif yaitu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau pembuahan dengan peleburan sel gamet yang dilakukan tumbuhan berbiji. Nah, dia kawin. Jadi secara alami dia prosesnya. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami pembiakan secara generatif ini. Proses reproduksi tumbuhan berbiji ditandai dengan munculnya bunga. Nah, itu dia ya. Jadi perkembangbiakan pada generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, tumbuhan juga mempunyai alat kelamin. Nah, nanti kita bahas ya. Oke. Ini dia bagian-bagian bunga. Nah, ini ya. Di sini ada namanya mahkota ini ya. Nah, ini yang Bapak tunjuk. Itu mahkotanya, mahkota bunga namanya ya. Kalau kamu lihat itu ya bunganya ya. Nah, ini ada kepala sari ujungnya ini. Nah, ini benang sari, ini putik, dan ini tangkai putik. Nah, alat kelamin jantan untuk bunga adalah benang sari ini. Sedangkan untuk betinanya adalah putik. Jadi, ini kelopaknya, ini bakal bijinya, dan ini dasar bunganya. Ini tangkai bunganya. Oke. Nah, jadi ada ya bagian-bagian bunganya. Ada mahkota, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, sama tangkai bunga. Nah, inilah bagian-bagian bunga tadi ya. Oke. Nah, jadi pembagian bunga tadi bisa pertama dibagi dua berdasarkan kelengkapan bagian bunganya. Jadi kelengkapan bagian bunga tadi ya, tadi kan udah Bapak sebutkan bagian bunga itu apa-apa aja ya. Ada bunga lengkap. Bunga lengkap itu bunga yang mempunyai bagian bunga dari kelopak, mahkota, benang sari hingga putik, atau bunga yang mempunyai seluruh bagian bunga. Nah, jadi dia semua punya yang Bapak tunjukkan tadi, yang slide sebelumnya. Dia punya mahkota, punya kelopak, benang sari, putik. Ya, jadi itulah yang dimaksud dengan bunga lengkap. Ya. Contohnya apa aja? Contoh, ada bunga kembang sepatu, bunga bakung, bunga mawar. Itu dia ya. Oke. Nah, pembagian bunga tadi ya masih berdasarkan kelengkapan bagian bunga, berarti ada bunga yang tidak lengkap. Tadi ada bunga lengkap, ini bunga tidak lengkap.
Bunga tidak lengkap itu bunga yang tidak mempunyai salah satu bagian bunga, yaitu kelopak, mahkota, benang sari, hingga putik tadi ya. Nah, jadi ada dia yang nggak punya salah satunya. Nah, contoh bunga apa? Jambu air, bunga kamboja ya. Jambu air, bunga asoka. Ada dia yang nggak punya salah satunya. Contoh lihat tuh, jambu air. Jambu air punya nggak mahkota bunga? Nggak ada, kelihatan ya. Mahkota bunganya nggak ada kan? Jadi dia tidak lengkap. Oke. Terus berdasarkan jenis kelamin, ada bunga sempurna. Nah, bunga sempurna ini dia punya putik dan benang sari di dalamnya. Itu dia. Jadi terus yang tidak sempurna itu dia hanya punya putik saja atau benang sari saja. Nah, jadi kayak kembang sepatu tadi, contohnya itu adalah itu bunga sempurna. Karena apa? Karena dia punya putik dan punya benang sari. Oke. Bapak ulangin, coba Bapak tanya sama kamu ya, kamu jawab nanti dalam hatimu. Kalau putik itu jenis kelamin betina ya. Benang sari jenis kelamin jantan. Oke. Nah, kamu sudah pahami ya tadi ya, apa saja bagian-bagiannya ya, dan alat-alat yang digunakan, alat bagian tubuh yang digunakan bunga ya untuk perkembangbiakannya. Nah, perkembangbiakannya itu dengan cara penyerbukan. Penyerbukan itu terbagi 4. 1. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu apa? Proses berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama. Nah, jadi di kepala sari itu ada serbuk. Serbuk itu pindah dulu ke kepala putiknya. Nah, di situ baru jadilah penyerbukan, jadilah bakal biji nanti di dalamnya. Nah, nanti Bapak jelaskan di slide berikutnya lebih lanjut ya. Terus ada penyerbukan sendiri tadi, penyerbukan tetangga. Kalau tadi sendiri itu ada satu bunga ya. Ada satu bunga, ada putiknya, ada benang sarinya. Nah, benang sari yang di bunga itu, serbuknya itu jatuh ke putik di satu bunga, itu penyerbukan sendiri. Penyerbukan tetangga adalah bila serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga lain dalam satu tumbuhan. Nah, jadi ada satu tumbuhan itu ada bunganya banyak. Jadi yang di atas bunga tadi ada benang sari, serbuk sarinya jatuh ke bunga lain. Nah, bunga lain ya, tapi dalam satu tanaman. Itu namanya penyerbukan tetangga. Penyerbukan silang adalah bila serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga lain yang sejenis. Nah, misalnya contoh ada 2 bunga nih mawar. Ada 2 bunga mawar ya kan, satu tangkai di sini, satu tangkai di sini. Bunganya berdekatan. Nah, ada benang sari, ada serbuk sarinya jatuh ke putik di bunga yang sebelahnya, tanaman sebelahnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan penyerbukan silang. Ya, jadi dia beda bunganya, tapi tetap satu jenis ya. Ada bunga mawar misalnya, sama-sama mawar, satu jenis dia bunganya. Nah, ada yang keempat itu penyerbukan bastar. Adalah bila serbuk sari jatuh ke kepala putik yang berasal dari bunga lain yang tidak sejenis. Nah, ini sama dengan penyerbukan silang, tapi dia tidak sejenis. Nah, yang tidak sejenis inilah yang biasanya muncul varian-varian baru. Ada yang mawar warnanya ini, warnanya warna jingga yang kayak gitu-gitu kan. Nah, itu dari penyerbukan bastar tadi ya. Oke, lanjut. Nah, ini tadi proses penyerbukannya yang Bapak bilang ya. Setelah penyerbukan ke yang ini tadi, setelah terjadi penyerbukan maka akan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Pembuahan itu ya, salah ketik Bapak. Pembuahan yaitu peleburan serbuk sari dan sel telur. Dilanjutkan dengan masuknya spermatozoid ke dalam bakal biji. Setelah itu proses pembuahan akan terjadi di dalam bakal biji. Nah, ini dia ya. Ini di sini terjadi di bakal biji, di sini ada pembuahannya ya. Nah, setelah itu jadilah dia fertilization, hasil pembuahannya.
calon tumbuhan baru ya. Nah, dari sini jadi dia daging. Setelah daging, jadi buah. Nah ya, buah itu ada bijinya. Nah, jadi bijinya jatuh ke tanah, berkecambah lagi, ya jadi pohon lagi akhirnya. Inilah dia ya. Inilah dia siklus perkembangbiakan ya. Siklus perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang mau ditanyakan? Lupa Bapak yang video ya. Oke, dah. Lanjut. Nah, selesai semua ya yang Bapak jelaskan tentang perkembangbiakan generatif. Sekarang tugas ya. Tugas kamu, buatlah video. Tunjukkan struktur tubuh bunga, kelopak, mahkota, kepala sari, benang sarinya di mana, tangkai putiknya di mana, tangkai bunga dan dasar bunga yang ada di rumahmu atau pekarangan rumahmu ya. Tentukan bunga tersebut berdasarkan kelengkapan dan jenis kelamin bunga. Jadi kamu ambil video, kamu ambil bunga, buat video, tunjukkan sama Bapak di video itu mana mahkota bunganya, mana benang sarinya, mana apa lagi? Tangkai bunganya, putiknya yang mana. Kalau bisa kamu belah, kamu tunjukkan mana dia dasar bunganya, bijinya di mana ya, bakal bijinya di mana. Nah, itu ya. Kamu buat videonya. Terus setelah itu kamu tentukan itu termasuk bunga lengkap atau tidak lengkap. Lalu dia sempurna atau tidak sempurna. Kalau dia tidak lengkap, kenapa tidak lengkap? Apa yang kurang? Nah, itu dia ya. Kalau tidak sempurna, kenapa tidak sempurna? Dia termasuk yang apa? Yang cuma punya putik saja atau punya benang sari saja? Nah, itu kamu identifikasi. Oke? Videonya Bapak tunggu 1 minggu ini ya. Bapak tunggu 1 minggu ini, Bapak kasih waktu kamu 1 minggu untuk memberikan videonya ke Bapak. Boleh japri atau boleh lewat grup. Kirim videonya lewat WA ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.